Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Terima kasih sebelumnya. Salam kenal dari saya. Salam sejahtera buat Bapak dan Ibu semuanya juga yang pada kesempatan yang berbahagia ini sudah bergabung di dalam room yang menyenangkan ini, insya Allah. Dan semoga apa yang akan kita laksanakan pada siang hari ini nanti dapat memberikan manfaat bagi saya pribadi maupun bagi Bapak dan Ibu semuanya. Dan di sini perlu kami sampaikan, Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini adalah merupakan Bapak dan Ibu yang hebat, yang luar biasa. Saya yakin saya akan bisa banyak belajar dengan Bapak dan Ibu semuanya. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kepercayaan untuk sedikit berbagi apa yang telah kami terima sebelumnya bersama dengan para trainer yang ada di Bolpen 5, khususnya di kelas J, bersama dengan Pak Imam, kemudian Pak Wahyu, dan Pak Klik. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah selama kurang lebih 45 ya, mungkin sekitar 45 menit ke depan, kita akan bersama-sama mengulik lebih jauh tentang satu materi. Walaupun mungkin kalau Bapak dan Ibu semuanya di sini pada pertemuan sebelumnya atau mungkin sudah sempat mencermati surat yang telah disampaikan, sebenarnya materi ini mungkin ada sedikit perubahan jadwal. Jadi jadwal yang di hari Senin beberapa materi memang kita switch untuk di hari Selasa. Dan harapan kami semoga perubahan jadwal itu tidak mengganggu banyak dari Bapak dan Ibu semuanya. Tidak ada masalah, insya Allah yang penting semua materi yang telah diminta itu dapat kita sampaikan dengan semuanya. Insya Allah tuntas semuanya. Kemudian syukur juga kita tak lupa panjatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini insya Allah semoga kita semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Walaupun mungkin di tengah keterbatasan kita di sekolahan mungkin atau di tempat kerja Bapak dan Ibu semuanya, semoga kita tetap dapat senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi maupun bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Langsung saja Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan satu materi, yaitu materi tentang Google Classroom. Kalau kita membicarakan tentang materi Google Classroom, saya sangat-sangat yakin Bapak dan Ibu semuanya itu sudah banyak yang mempergunakan satu aplikasi yang ada di dalam Google ini, yaitu Google Classroom. Kenapa? Dalam kondisi PJJ seperti beberapa tahun, sekitar hampir 2 tahun ya, kita sudah mengalami kondisi yang serba terbatas seperti sekarang ini. Kita banyak memanfaatkan aplikasi yang sebenarnya kita katakan aplikasi ini adalah aplikasi yang murah karena kita tidak perlu membayar dengan pihak lain. Kita bisa langsung mempergunakan dan hal-hal menarik itu bisa kita temukan di sana dan kita bisa saling terkait antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Seperti misalnya pada kesempatan kali ini kita melakukan perekaman dengan menggunakan Google Meet yang Bapak dan Ibu juga ketahui. Salah satu kelebihan dari Google Meet ini selain kita gratis, kita juga bisa mempergunakan jangka waktu yang hampir dikatakan tidak terbatas. Bahkan mungkin sampai kita nanti ngantuk, kita harus istirahat dulu, sholat dan sebagainya itu kita tetap bisa mempergunakannya. Kemudian satu aplikasi lagi yang nanti akan kita bersama-sama lihat yaitu tentang Google Classroom. Apa-apa saja yang mungkin nanti akan kita lihat di Google Classroom yang mungkin banyak yang sudah Bapak dan Ibu ketahui, mungkin juga nanti ada beberapa yang mungkin belum diketahui, istilahnya seperti itu. Kita akan belajar bersama Bapak dan Ibu. Karena saya di sini bukan berarti saya adalah
pemberi semua materinya, bukan. Kita sama-sama masih belajar. Dan namanya satu aplikasi yang tentunya pasti saat kita senantiasa memberikan praktek di lapangan, itu insya Allah kita akan lebih terbiasa mempergunakannya. Sama seperti dengan apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Izinkan kami melakukan share screen. Oke. Baik ya. Izinkan saya share screen sedikit. Oke. Share screen saya sudah. Oke, sebentar. Sudah nampak share screen saya, Bapak dan Ibu? Ya, sudah nampak. Ya, baik. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan mencoba share screen kan. Materi apa yang akan kita dapatkan pada siang hari ini? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Christine Oktavia. Saya kebetulan kalau misalnya dikatakan, apakah Bu Christine sudah lama bergabung di Google? Saya masih baru, Ibu. Kebetulan kami baru saja lulus untuk GMT level 1-nya, jadi baru saja. Kemudian kami di kabupaten kami pernah melakukan pengimbasan juga, dan alhamdulillah diikuti oleh sekitar 1.400 peserta, karena memang sifatnya kita laksanakan secara live, kita melakukan pengimbasan Google saat itu. Dan pada kesempatan kali ini, walaupun memang di awal kemarin mungkin sudah disampaikan, kita di sini tidak hanya aplikasi yang di Google-nya saja, tapi kita aplikasi beberapa tambahan yang lain, seperti misalnya mungkin Merdeka Mengajar, mungkin dengan menggunakan rumah belajar dan sebagainya. Dan di sini pada kesempatan siang hari ini, saya akan memberikan sedikit tambahan materi terkait dengan Google Classroom. Kalau kita melihat sepintas terlebih dahulu, bagaimana sih, ini hanya sekedar mengingatkan, dan saya yakin Bapak dan Ibu ini sudah cukup mahir, sudah terbiasa mempergunakannya. Google Classroom, untuk masuk ke dalam Google Classroom tentunya kita perlu terlebih dahulu untuk login dengan menggunakan akun Google yang kita miliki. Dan di sini seperti kami sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, memang pelatihan ini kita tujukan untuk penggunaan akun belajar ID. Jadi ini kita bukan penggunaan semata-mata penggunaan Google saja, akun Google saja, tapi kita menggunakan akun belajar ID. Makanya kemarin sempat ada beberapa peserta yang beliaunya berkenan mengikuti kegiatan, tapi karena belum memiliki akun belajar ID, mohon maaf, dari panitia tidak bisa untuk menerima peserta tersebut, karena memang dari awal sudah disampaikan bahwa pelatihan ini digunakan untuk peserta dengan akun belajar.id. Nah, di sini kemudian seperti ini ya, kita seperti biasa untuk masuk ke dalam aplikasi-aplikasi yang lain di dalam aplikasi Google, kita bisa masuk ke pemintas yang ada di sini. Di titik 9 kita istilahnya seperti titik sakti, jumlahnya 9. Biasanya kalau di dalam WA mungkin kita bisa mempergunakan titik 3, tapi di sini kita kenal dengan titik 9. Di mana di sini terkumpul banyak sekali aplikasi yang diluncurkan di Google ini. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam Classroom. Yang ada di sini, kita cari scroll ke dalam Classroom, kemudian kita pilih Classroom-nya, dan nanti apa yang akan kita coba pelajari di sini, diantaranya adalah bagaimana kita membuat kelas, kemudian bagaimana mengundang siswa lewat link, atau menggunakan kode, kemudian bagaimana kita mengakses Google Meet, walaupun ini mungkin hanya sedikit pendahuluan saja, nggih. Kemudian kita bagaimana cara mengganti banner kelas, mengganti tulisan, membuat tugas, memberikan pengumuman, dan beberapa hal yang terkait dengan Google Classroom. Kenapa kita mempergunakan Google Classroom? Kalau misalnya pertanyaan itu terkadang muncul, kenapa kita tidak menggunakan platform yang lain? Karena di sini di masa pandemi seperti sekarang ini tentunya banyak sekali yang kemudian akan saling terkait. Seperti misalnya saat kita dalam kondisi pandemi, barangkali orang tua siswa didik kita itu banyak yang kemudian dari segi perekonomian akan mengalami pengurangan daripada sebelumnya. Tentunya dengan posisi seperti ini kita bisa membuat
lebih ramah. Artinya kertas atau buku kita bisa kurangin. Kemudian hal-hal yang lain kita juga bisa kurangin. Kalaupun itu kemudian ada imbasnya yang lain, misalnya kan jadi kemudian paketnya bertambah dan sebagainya, ya itu memang merupakan satu apa ya istilahnya keterkaitan tersendiri. Kemudian dengan menggunakan Google Classroom ini, kita juga nantinya tugas dan beberapa sumber daya yang lain dapat disimpan di satu tempat, cukup dalam satu Google Classroom saja. Kemudian nantinya siswa dapat melihat sekilas saat tugas jatuh tempo. Kadang-kadang siswa itu kita harus mengejar-ngejar, atau mungkin kita sendiri yang terlupa kapan dia terakhir mengumpulkan tugas, kita terlupa tanggalnya, atau mungkin siswa mengatakan sudah dikumpulkan Bu, sudah dikumpulkan Pak di meja misalnya, tapi saat kita cari nggak ketemu misalnya. Nah itu karena kita tidak mempergunakan satu wadah yang memang aman. Nah dengan menggunakan Google Classroom ini, kita nanti harapannya siswa bisa melakukan pengiriman tugas dengan sesuai jatuh temponya, ataupun kalau terlambat juga nanti akan bisa muncul peringatan terlambatnya. Kemudian nanti siswa dapat saling mendukung, guru dapat menilai, dapat mengomentari tugas, dan nanti siswa akan bisa langsung menerima umpan balik dan skor dari guru yang diberikan. Nah, di sini kita akan coba lihat terlebih dahulu. Kenapa kita perlu mempergunakan akun belajar ID? Kenapa kita tidak mempergunakan akun pribadi? Ini ada dua tampilan Bapak dan Ibu. Jadi tampilan di sini adalah tampilan dari dua akun saya. Yang satu saya menggunakan akun belajar ID dan yang satu mempergunakan akun yang biasa, Google yang biasa. Kalau kita perhatikan sepintas, mungkin apa istilahnya ya, tidak begitu berbeda jauh sebenarnya. Tapi sebenarnya dengan menggunakan akun belajar ID, kita akan mendapatkan banyak sekali keistimewaan. Di antaranya seperti yang ada di sini, Bapak dan Ibu. Jadi saat kita mempergunakan Google Classroom itu dengan mempergunakan akun belajar ID dan akun pribadi, ada dua hal mendasar yang ada di sini. Yang pertama misalnya, saat kita menggunakan akun pribadi, saat kita memberikan penilaian kepada siswa, kita tidak dapat langsung mengimpor nilai. Sementara di dalam Google Classroom kita bisa. Kemudian maksimal siswanya, di dalam Google Classroom juga kapasitasnya besar sampai 1000 siswa, sementara dengan menggunakan akun pribadi hanya 250 siswa saja. Nah, ini keuntungan saat mungkin kita punya kelas besar. Kita tidak mau membagi-bagi dalam kelas kecil. Misalnya seperti saat kami kemarin melakukan pengimbasan, kebetulan peserta kami jumlahnya 1.400 siswa atau peserta itu masih bisa terwadahi dalam Google Classroom kita. Jadi kita masih punya satu Google Classroom yang isinya lebih dari 1.000. Bahkan di sini dikatakan 1.000, pada real di lapangannya kita kemarin 1.400 masih bisa. Masih mampu dengan menggunakan akun belajar ID. Kemudian di sana juga ada fitur undang wali, kemudian ada mode terkunci di Chromebook-nya yang ini tentunya berbeda dengan penggunaan di akun yang lain. Nah, ini di sini beberapa hal mengganti banner kelas di Google Classroom dan sebagainya di sini. Saya akan coba saja praktekkan Bapak dan Ibu. Jadi biar kita nanti akan coba melihat apa istilahnya semuanya di sini. Ya, kita akan coba langsung mencoba mempraktekkan dan melihat secara langsung perbedaan dari Google Classroom yang dengan menggunakan akun belajar ID dengan yang tidak menggunakan akun belajar ID. Di sini misalnya yang pertama sebelumnya ya tadi sudah sempat kita coba lihat terlebih dahulu. Bagaimana sih kita masuk ke dalam Google Classroom? Saat kita sudah mendapatkan gambaran seperti ini, langkah berikutnya yang akan kita lakukan itu nanti di sini kita adalah ke beberapa hal. Misalnya, nanti Bapak dan Ibu akan melakukan penggantian. Penggantian apa? Penggantian misalnya background. Tapi di sini saya tidak akan gunakan yang ini ya. Nanti kalau saya ganti nanti
ini. Misalnya saya akan gunakan ini saja. Misalnya ini, misalnya kita akan mengganti background yang ada di dalam bannernya. Nah, pentingnya di sini kita berkolaborasi dengan aplikasi yang lain. Kemarin Pak Keli sudah menyampaikan sedikit, kita bisa mempergunakan Canva misalnya, mempergunakan Canva untuk membuat banner seperti sekarang ini. Agar apa? Agar nanti di dalam kelas masing-masing itu kita nanti bisa memunculkan banner yang berbeda-beda, tidak hanya sekedar menggunakan banner yang sudah ada di ini istilahnya di dalam tema yang ada. Dengan cara bagaimana kita menggantinya? Dengan cara di posisi kita sesuaikan yang ada di pojok sini, kemudian kita mencoba memilih tema. Seandainya kita punya tema, kan kita ada banyak tema yang bisa kita manfaatkan. Ada mulai dari umum, bahasa, matematika, seni, olahraga, dan lain-lain. Namun terkadang kalau mungkin kita memiliki banyak kelas, kadang-kadang kita akan mengalami kejenuhan dan kita tidak bisa tahu ini kelasnya yang mana. Berbeda dengan misalnya seperti ini. Oh, saya punya banyak kelas nih, misalnya. Saya punya banyak kelas, kemudian kelasnya ini sudah saya berikan ini sendiri-sendiri. Seperti tadi misalnya, atau yang ini misalnya. Nah, ini yang kemarin kami gunakan untuk ini ya, untuk pengimbasan. Jadi, ini juga sama, membuat banner kelasnya, kita buat banner kelas sendiri-sendiri. Contoh, coba saya balik lagi, yang di sini saja, yang asli kita bisa gunakan langsung saja. Nah, di sini kita bisa dengan menggunakan salah satu aplikasi Canva untuk membuat banner. Misalnya, kita dari sini, seperti biasa ya, kita mencoba, kita akan buat apa sih misalnya. Kita di sini bisa langsung, misalnya itu adalah header Google Classroom. Kenapa di sini muncul? Karena memang Canva yang ada di sini dia tersupport kolaborasi dengan akun belajar ID kita, dan saat kita sudah masuk login dengan menggunakan akun Google kita, saat kita masuk di Canva kita akan otomatis, kita tidak usah masuk kembali, login kembali, dia akan secara otomatis masuk dengan menggunakan akun yang telah kita buka sebelumnya. Nah, ini di sini misalnya, saya hanya akan sederhana saja. Kita memilih banner misalnya. Katakan kita akan membuat satu banner tertentu untuk kelas. Nah, di sini ada template. Template apa yang digunakan? Misalnya ini, saya ambil saja salah satu, misalnya seperti ini. Kita ambil, kemudian kita ganti misalnya, saya akan ganti di sini. Data yang ada di sini misalnya ganti mungkin bahasa Indonesia misalnya. Ini sederhana saja ya, saya tidak akan mengganti-ganti yang lain. Intinya kita akan mencoba mengganti dengan menggunakan banner yang sudah kita miliki saja. Sama seperti yang kemarin, kita bisa langsung download dengan menggunakan format PNG saja, agar filenya dia akan lebih bagus, lebih rapat. Jadi saat barangkali diperlukan untuk apa namanya, kita kita masuk dulu ke upload foto, kita coba cari, kita ambil foto dari komputer dan kita coba ambil foto yang baru saja kita miliki di kelas, kemudian kita klik open, proses mengupload gambar dia akan berjalan, dan kita bisa sesuaikan ukuran yang ada di sini, dan insya Allah ukuran yang ada di sini nanti ukurannya sudah pas dengan banner dari Google Classroom yang ada. Jadi semacam ini. Otomatis saat kita memiliki banyak kelas itu bisa kita ganti-ganti, mungkin di kelas 1, kelas 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan kelas-kelas yang ada di sini. Sehingga saat kita mencari pun, kita punya banyak daftar kelas, kita tidak akan salah lagi dalam melakukan pemilihan kelas. Ini misalnya yang ada di sini. Kemudian, hal yang lain yang mungkin bisa kita lakukan di sini, kalau misalnya tadi kita sudah melakukan penggantian banner di sini, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melakukan mengundang. Mengundang siapa? Mengundang peserta.
atau mengundang guru, bahkan mengundang guru pun kita juga bisa lakukan. Bagaimana caranya mengundang? Misalnya, kita bisa dengan posisi di sini, di dalam anggota. Nah, kemarin pada waktu di sini, saya coba buka yang ini saja. Pada waktu bolpen, ini ada beberapa Bapak dan Ibu yang mengatakan atau japri kepada kami, kenapa belum diundang? Apa namanya? Kok undangan saya belum sampai, saya belum masuk di Google Classroom, undangannya kemana, semacam itu. Nah, di sini, oh ini ada satu ya, Bu Cici Riani. Ini sepertinya Bu Cici Riani adakah di kelas ini? Ya, ini sepertinya Ada, Bu. oh ada ya. Ini cuman ada sedikit berbeda di sini. Jadi tampilannya harusnya kalau menggunakan ini nanti di sini akan ada undang wali. Ini ada satu. Nah, di sini muncul. Kita bisa melihat di sini. Ini posisinya diundang. Berarti Pak Didi ini dia belum melakukan konfirmasi di dalam uh, Google Mail-nya, Gmail-nya. Dia belum melakukan konfirmasi atas undangan yang telah kami kirimkan. Kenapa kita melakukan pengiriman undangan? By name-nya satu persatu, karena kita khawatir, kemarin memang sempat khawatir, kalau kita mengirimkan mungkin kodenya, mungkin ini kadang-kadang kemudian akan disebarkan kepada yang bukan masuk dalam kelas. Jadi memang kemarin diinformasikan kita masuk memberikan undangannya secara langsung per masing-masing peserta. Dan di sini kalau kita lihat memang beberapa di sini sudah muncul bedanya lagi yang kedua. Tadi beda ada tulisan undang wali. Kita bisa mengundang wali dari peserta yang bersangkutan sehingga saat kita memberikan informasi itu kita nanti bisa langsung tersampaikan. Berbeda di sini. Nah, di sini. Ini tidak ada undang walinya. Kenapa? Karena memang yang diundang ini tidak mempergunakan akun belajar.id. Kebetulan kenapa diperbolehkan masuk kelas, Bu? Karena di sini yang saya undang adalah saya sendiri, Bapak dan Ibu. Jadi barangkali nanti kita kan perlu melakukan checking kalau dari peserta tampilannya seperti apa, kalau dari guru tampilannya seperti apa. Tujuannya hanya seperti itu. Biar nanti kita bisa melihat bersama-sama dari segi guru maupun dari segi peserta didik nantinya. Kemudian ini masih ada beberapa memang mungkin belum ini ya, mungkin belum mengikuti atau mungkin belum sempat terkonfirmasi. Ini beberapa dan nanti Bapak dan Ibu di sini akan kita berikan juga ini apa semacam data nama karena nanti ini terkait dengan sertifikat tentunya. Jadi daftar nama harus nanti sesuai dan yang lain-lain semacam itu nanti akan kita berikan bersama-sama. Ini posisi bagaimana kita mengundang wali dari ini perbedaan yang berikutnya. Jadi dengan menggunakan aplikasi akun belajar ID akan ada sesi undang wali. Kalau di sini, misalnya di sini ya, maaf ini sebagai peserta, jadi saya jangan yang sebagai peserta lah. Coba misalnya ini sampel saja. Kalau di sini di dalam anggota kita tidak akan muncul ada dengan menggunakan undang walinya kalau kita tidak mempergunakan akun belajar.id-nya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita coba ini mengundang. Bagaimana cara mengundangnya? Misalnya dari sini, dari anggota. Kalau misalnya ingin menambahkan, kebetulan di sini kan biasanya mungkin Bapak dan Ibu tuh seringnya kan sendiri, jadi pengajar sendiri. Tapi di sini kami pengajarnya banyak, jadi ada beberapa pengajar di sini. Nah, caranya tinggal ditambahkan saja. Kita tambahkan dengan menggunakan undangan, pengajarnya siapa, di mana pengajar ini nantinya tentunya juga bisa berkolaborasi, bisa mengisikan materi, bisa melakukan penilaian, dan yang lain-lain sama seperti guru. Bedanya hanya kalau bukan yang membuat, kebetulan di sini untuk Google Classroom kita, saya yang membuat. Jadi saat saya mungkin ingin mengarsipkan dari Classroom ini, saya bisa. Tapi untuk yang lain, pengajar yang lain tidak, karena yang membuat adalah saya. Jadi bedanya hanya di situ. Sementara untuk siswa kita juga bisa tinggal menambahkan saja di sini. Bapak dan Ibu bisa tambahkan, ketikan
link undangan namanya, misalnya emailnya mana, kita sudah punya daftar email yang banyak misalnya. Kita tinggal kopikan di sini, kemudian kita kirimkan saja. Nanti akan bisa terkirim. Ini beberapa hal terkait dengan bagaimana cara mengundang. Kemudian link Meet. Nah, salah satu bedanya juga antara menggunakan Google Classroom dengan menggunakan belajar.id dengan menggunakan yang akun biasa di sini diantaranya adalah di sini. Nah, saat kita menggunakan akun belajar ID di posisi sini akan langsung muncul satu tambahan aplikasi Google Meet. Jadi kita bisa langsung mengundang, memberikan undangan kelas yang nanti kodenya bisa langsung digunakan untuk siswa masuk. Jadi kita tidak berkali-kali bikin undangan, bikin link, semacam itu bisa. Tapi kalau dengan menggunakan yang belajar ID, yang bukan belajar ID di sini, misalnya, di sini tidak ada. Di sini hanya munculnya kode kelas saja. Kita tidak bisa melihat ada Google Meet-nya, undangan Google Meet dia tidak akan bisa muncul karena memang salah satu keistimewaan di sini dengan kita mempergunakan akun belajar ID, kita bisa langsung menyematkan aplikasi Google Meet yang ada di sini. Kemudian hal yang lain yang mungkin bisa kita dapatkan di dalam belajar.id juga di sini nanti adalah salah satunya ini Bapak dan Ibu. Ini yang sebenarnya paling akan sering kita kerjakan. Artinya saat Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi apapun, itu sebenarnya kan ending yang kita inginkan itu kan kita pengen memberikan nilai kepada peserta. Kita tidak sekedar hanya sudahlah ini dibuat ini misalnya, atau kita mencoba membuat biar anak-anak punya tugas tanpa kita ambil nilainya itu tidak. Tapi tujuan di sini kan sebenarnya kita adalah mengekspor nilai. Nah, dengan menggunakan akun belajar ID, belajar.id ini, kita bisa ada satu fasilitas yang bisa kita pergunakan, yaitu kita bisa dengan mengambil nilainya. Coba sebentar saya coba carikan. Ya, contohnya ini misalnya. Nah, di dalam tugas kelas, misalnya ini, saya mengambil salah satu tugas kelas misalnya. Satu tugas saya ambil misalnya. Nah, di sini kita sudah melakukan penilaian misalnya. Kita bisa mendownload Bapak dan Ibu. Jadi, nilai yang sudah kita berikan di sini bisa kita download, bisa kita salin semuanya dalam Google Spreadsheet, bisa kita download sebagai format CSV, dan sebagainya. Tapi, kalau kita mempergunakan akun yang biasa, misalnya, semoga di sini ada tugas ya. Kadang-kadang kami tidak ini sih, coba. Semoga ada tugas. Oke, ini ada tugas. Nah, ada satu tugas, misalnya. Nah, di sini kita nanti tidak akan memunculkan ini secara langsung, tidak bisa dimunculkan di sini gitu istilahnya. Jadi di nilai-nilai di sini kebetulan ini masih kosong, jadi tidak muncul di sini. Satu bedanya di situ, walaupun mungkin ini ya ada sedikit perubahan di sini di dalam penggunaan akun yang biasa, tapi di dalam penggunaan ekspor nilainya nanti dia akan lebih mengalami lebih powerful sifatnya di dalam penggunaan akun belajar.id. Kemudian bagaimana beberapa hal yang ada di dalam sini itu diantaranya adalah dengan kita mempergunakan dengan mempergunakan ini, nanti di sini kita bisa memberikan berbagai macam tugas. Yang mana tugasnya itu tentunya Bapak dan Ibu saya rasa sudah sangat-sangat familiar bagaimana memberikan tugasnya. Misalnya, Bapak dan Ibu akan membuat kita masuk ke dalam menu tugas. Kemudian kita masuk ke dalam tugas, dan tugasnya di situ biasanya kita akan ada beberapa. Ada tugas kuis, biasanya dia nanti akan terkolaborasi dengan Google Form misalnya, dia semacam ini kita bisa membuat
blank quiznya dengan menggunakan Google Form langsung di sini kita langsung buat, ataupun misalnya kita sekedar membuat tugas saja. Tugas di sini misalnya judul tugasnya apa, kemudian petunjuknya bagaimana, kemudian kita memberikan poin, kemudian ada tenggat waktunya, kita bisa pengaturan di sini, kemudian topik nanti. Nah, di sini biasanya yang kita akan mudah lakukan itu sebenarnya paling enak tuh kita bikin topiknya terlebih dahulu. Dari posisi buat, kemudian kita buat topik misalnya, kita bikin, katakan kita akan buat semester 1 misalnya, semester 1 dan mungkin semester 2 misalnya. Misalnya ini di sini saya bikin semester 2, semester 2 misalnya. Nah, di sini. Jadi kita sudah punya ruang sendiri-sendiri. Ada semester 1, ada semester 2. Misalnya kita ingin pindah ke atas, kita tinggal drag saja, drag and drop saja. Kita masuk di semester 1, masuk di semester 2. Kemudian masing-masing akan kita tentukan nih. Misalnya kita sudah punya materi, kita akan bikin materi dulu. Kita tinggal klik buat, kemudian kita klik materi, misalnya sederhana saja materi 1 misalnya. Materi 1 apa yang akan kita berikan? Misalnya kita akan menguploadkan file, atau kita akan menambahkan file yang ada di dalam Google Drive, atau mungkin kita akan menambahkan videonya misalnya. Katakan misal 1 saya akan ambil dari upload file, kita bisa ke upload filenya, kita bisa cari salah satu saja mungkin, nah, misalnya saya ambil ini aja, background misalnya, open. Nah, di sini akan langsung muncul Bapak dan Ibu. Jadi langsung muncul materi yang ada di sini. Kemudian deskripsi sifatnya opsional, bisa dituliskan, bisa tidak, tergantung Bapak dan Ibu. Dan di sini ini akan muncul kemana akan kita berikan untuk tugas ini. Jadi kita bisa pilih kalau misalnya, oh biar langsung semuanya, semua kelas langsung bisa mendapatkan tugasnya misalnya, ya tinggal kita centang saja beberapa. Kemudian topik, ini yang perlu kita tambahkan juga. Karena tadi kita sudah memiliki 2 topik, ada topik semester 1 dan topik semester 2, kita bisa masuk misalnya di semester 1, katakan seperti itu. Diberikan kepada siapa? Kepada semua siswa misalnya. Kita posting, katakan seperti itu. Selesai 1. Jadi kita sudah memiliki 1 materi. Nah, materi ini pun kadang-kadang tidak harus langsung diposting. Seperti misalnya ini ya. Jadi seperti di sini misal kita punya tugas kelas tuh sebenarnya sudah ada beberapa Bapak dan Ibu. Misalnya ini, link hari ketiga belum kita posting. Akan nampak warnanya abu-abu karena kita belum postingkan untuk peserta. Tapi kita sudah buat terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mempermudah dari Bapak dan Ibu yang guru khususnya, kita bikin dulu. Kayak misalnya mungkin ada ulangan pertama, ulangan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita bikin dulu nih rumah-rumahnya. Kita isi materinya. Kemudian akan kita posting sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, nih saya sudah membuat link misalnya. Link hari ketiga, webinar misalnya. Nah, ini kita masuk. Ini kan tadinya draft. Kemudian kita bisa edit. Untuk diedit diapakan? Kita berikan ke peserta bolpen di sini. Saat ini sudah kita posting, nah semacam ini, kita posting. Jadwal link di hari ketiga akan launching. Dan Bapak dan Ibu akan bisa melihat yang tadinya mungkin nggak ada link hari ketiga, sekarang jadi muncul link hari ketiganya. Semacam itu sedikit gambaran. Kemudian ini juga sama, materinya masih tertutup ya. Misalnya seperti ini. Kami selaku pengajar sudah bisa melihat ada materinya, ada tugas-tugas yang nanti akan Bapak dan Ibu terima. Tapi Bapak dan Ibu yang ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing belum bisa menerima karena belum kita postingkan. Dan ada kalanya, misalnya ya, ini di sini ada kalanya juga nanti Bapak dan Ibu itu akan melakukan pengeditan tugas. Misalnya di sini.
Nah, ini ada satu tugas. Ini sedikit ini ya ngintip untuk tugas Bapak dan Ibu berikutnya. Ini ada satu tugas Bapak dan Ibu berikutnya. Nah, di sini yang perlu dicermati saat Bapak dan Ibu memposting itu nanti kadang akan muncul seperti ini. Misalnya ada satu slide, Google Slide misalnya. Di sini ada muncul. Nah, siswa dapat melihat. Artinya siswa hanya bisa melihat postingan tugas tersebut tuh hanya bisa melihat saja. Atau siswa dapat mengedit. Kalau siswa dapat mengedit bisa dibayangkan filenya akan jadi berantakan Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti harus kita terapkan buat salinan untuk setiap siswa. Jadi jangan lupa barangkali Bapak dan Ibu akan memberikan tugas yang diberikan kepada semua peserta, itu nanti di posisi yang ada di sini harus kita salin terlebih dahulu untuk setiap siswa. Agar nantinya semua siswa itu dia akan memiliki sendiri-sendiri dan dia bisa melakukan perubahan data yang ada di situ masing-masing. Ini biar masih tersimpan dulu ya. Belum kita tugaskan dulu. Jadi mungkin nanti kita tugaskan besok karena itu untuk materi asinkronus kita. Ini sedikit gambaran. Kemudian ada beberapa hal juga yang kadang-kadang seperti ini Bapak dan Ibu. Saat kita akan melakukan koreksi, kadang-kadang tuh kita males memberikan koreksi ini. Contohnya, jangan yang ini ya, sebentar. Contoh di sini. Saat kita akan memberikan komentar di dalam tugas kelas. Saat kita memberikan komentar di dalam tugas kelas, misalnya di sini saya akan buka punya saya sendiri aja. Di sini, tugas misalnya. Saat saya memberikan tugas itu kadang-kadang, misalnya nih ya, ada yang sudah diserahkan, misal saya ambil yang sudah diserahkan saja, berarti belum kita nilai misalnya. Oke, sebentar. Oh, sebentar. Oh, diberikannya banyak banget ya. Mohon maaf sebentar. Sinyalnya oke. Ya. Ya, ini saat kita memberikan tugas atau kita selaku guru akan memberikan penilaian. Sebentar. Sedikit oke, biar proses berjalan dulu nggih, mohon maaf. Ya, karena mungkin sinyalnya juga nggak begitu jadi jalan tol, jadi sedikit ini ya, kadang-kadang agak lama atau bagaimana. Misalnya di sini, katakan kita akan membuat ini, misalnya saya cek salah satu, misalnya yang sudah diserahkan di sini, kita akan coba cek. Nah, di sini kadang-kadang kita akan bisa memberikan komentar. Kita akan bisa memberikan penilaian. Oke, saya coba buka yang ini aja yang sudah yang kosong saja ya, biar bisa kita cermati langsung. Semoga ada isinya. Kadang-kadang ini belum tercover. Kita akan mencoba bagaimana caranya memberikan komentar secara sebentar, ini masih kosong Bapak dan Ibu. Saya coba cek dulu untuk semoga ada ini. Oh, masih belum deh. Sebentar. Saya ini kadang-kadang soalnya ini kelas di sini tuh banyak yang kelas saya pergunakan untuk ini hanya sekedar contoh saja. Jadi mungkin belum ada yang masuk. Oke. Oke, kalau di sini masih kosong, kita coba masuk yang ada di sini saja dulu. Walaupun nanti agak sama Bapak dan Ibu, jadi di kelas yang ada di sini nantinya kita akan coba memberikan komentar yang nanti bisa, oke, misalnya di sini. Oke, saya coba cek. Nah, di sini misalnya
ada satu Cynthia. Jadi dia di sini kebetulan belum nampak. Nah, di sini misalnya ini kita buka di dalam tampilan di sini. Nah, kadang-kadang kan kita memberikan komentar itu berlaku sama untuk banyak sekali peserta. Misalnya, kurang ini, dan seterusnya. Yang kita berulang-ulang terus macam itu. Nah, di sini kita bisa memberikan simpenan komentar tersebut di dalam bank komentar. Jadi di sini kita bisa memberikan, misalnya teksnya mana, misalnya seperti itu. Kita bisa tambahkan di situ. Di bank komentar, misalnya bank komentarnya di sini, nah kita di sini tambahkan. Misalnya tingkatkan, misalnya ya, hasil sudah bagus misalnya. Tingkatkan lagi, misalnya seperti ini. Kita tambahkan. Kemudian kita bisa menambahkan lagi, tambahkan lagi. Misalnya yang kedua, mungkin nomor 1 belum maksimal misalnya. Kita tambahkan juga. Dan sebagainya. Berbagai macam bank komentar di sini. Nah, ini nanti bisa kita pergunakan untuk memberikan komentar yang ada. Jadi kita sudah punya nih, misalnya, oh saya punya ini, saya kopikan. Kemudian kita bisa masukkan di dalam komentar, macam itu. Jadi kita tidak perlu berkali-kali nulis komentar. Kalau pesertanya sedikit masih mending. Kalau pesertanya banyak, itu kan komentarnya nanti kan jadi kita lelah saat kita kemudian harus menuliskan berulang-ulang atau harus pindah-pindah dari aplikasi, mungkin sudah disimpan nih di dalam Google Dokumen misalnya, atau sudah disimpan di dalam Microsoft Word misalnya, akan berkali-kali bolak-balik. Tapi di sini kita dalam satu tempat yang sama, kita bisa memberikan komentar, kita bisa bikin dulu bank komentarnya. Kadang-kadang kan kalau kita membuat satu penilaian itu kan ada range-nya. Misalnya range untuk nilai 90 sampai 100, komentarnya seperti apa. Kalau untuk sekian sampai sekian, komentarnya seperti apa. Nah, itu yang akan kita buat terlebih dahulu, kemudian kita simpan di dalam bank komentar, baru kemudian akan diberikan kepada peserta didik. Kita kembalikan misalnya. Misalnya ini sudah ada misalnya ya, hasil sudah maksimal misalnya. Hasil sudah bagus gitu aja ya. Misalnya kita berikan nilai, misalnya di sini 100. Kita berikan nilai 100 misalnya. Kita postingkan. Jadi nanti siswa akan bisa melihat hasilnya juga, dan misalnya kita kembalikan. Dan jangan lupa kita kembalikan agar mereka tahu. Walaupun kadang-kadang peserta itu giliran sudah kita kembalikan malah sana bingung, kok hasil saya dikembalikan, apa yang salah, seperti itu. Padahal arti dari tugas itu sudah dikembalikan, artinya kan kita sudah memberikan penilaian kepada siswa. Biar nanti siswa itu tahu kalau kemudian dia telah menyelesaikan tugas tersebut. Ini gambaran sepintas terkait dengan tugas, bagaimana kita memberikan bank komentar, karena untuk mempermudah kita. Prinsipnya seperti itu terkait dengan penggunaan secara langsung kita nanti di lapangan. Karena kita akan sering menggunakan bagaimana kita mempergunakan mengganti headernya di dalam Google Classroom, kemudian Bapak dan Ibu bagaimana membagikan materi, di mana materi itu nanti berbagai macam tempat nanti bisa Bapak dan Ibu berikan, baik itu dalam bentuk PDF, baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk link dan sebagainya, itu bisa kita berikan. Jadi ada videonya juga bisa, ada dalam bentuk Google Slide, ada bentuk PDF, ada bentuk link sebagai materi pembelajaran, itu bisa. Dan sebenarnya dengan menggunakan berbagai macam produk Google ini sebenarnya memang akan bisa maksimal Bapak dan Ibu. Jadi seperti kadang-kadang kalau kita misalnya menggunakan Google Dokumen misalnya, di dalam kita penggunaan di dalam kita menggunakan suatu perangkat pengolah kata,
kita kan kadang-kadang capek nulisnya. Kalau mungkin dengan mempergunakan HP saja, kita bisa dengan cara misalnya Bapak dan Ibu kemudian bersuara secara langsung. Artinya langsung dengan menggunakan fitur suaranya dengan menggunakan HP bisa. Tapi dengan Bapak dan Ibu mempergunakan komputer, itu terkadang akan mengalami kesulitan. Nah, banyak sekali variasi-variasi yang bisa kita tambahkan di sana. Misalnya dengan aplikasi voice-nya di dalam Google dokumennya, kemudian Bapak dan Ibu saat mungkin kemudian membuat satu materi, skripsi misalnya, atau tesis misalnya, atau mungkin laporan siswa, kita perlu membuat semacam catatan kaki, kita perlu membuat sesuatu yang lebih mudah, itu akan mudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi ini sedikit gambaran. Kalau untuk ke Google Class, kenapa itu perlu kita bahas sepintas? Karena di dalam Google Classroom juga kita kan nantinya kemungkinan akan memberikan tugas juga dalam bentuk file yang lain. Jadi misalnya kita memberikan, kita mempostingkan nih, misalnya kita memposting materi di sini, kita memposting materi tentang buku, kita memposting materi nanti tentang perangkat-perangkat yang lain. Nah, itu bisa. Kalau misalnya kita akan memberikan tugas misalnya, oke, tugas kita berikan tugas. Apakah tugas itu dalam bentuk kuis? Kalau di sini kita ambil dalam tugas bentuk kuis, artinya kita nanti bisa langsung. Kita bisa di sini langsung saja masuk ke dalam Google Form yang nanti akan dibahas pada penjelasan lebih lanjut sesudah ini. Jadi file-file ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam Google Classroom kita. Bagaimana Bapak dan Ibu membuat kuisnya, kemudian dimasukkan di sini, atau mungkin sekedar di sini tuh linknya, dan link itu bisa masuk ke mungkin ke YouTube, ke video ada, kemudian yang lain. Nah, di sini fitur pengimporan nilai. Jadi di sini ada fitur pengimporan nilai. Tadi yang kami sudah sampaikan di depan. Jadi dengan menggunakan belajar.id ada fitur tambahan pengimporan nilai di sini. Nah, ini bisa kita lihat saat kita memberikan tugas Bapak dan Ibu. Jadi ini sedikit gambaran yang terkait dengan pemanfaatan Google Classroom. Ada beberapa hal mendasar yang mungkin akan Bapak dan Ibu lakukan pada saat Bapak dan Ibu menggunakan Google Classroom di sini. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu nanti kita akan membagikan kode misalnya, kode kelas. Kode kelasnya dibagikan kepada siswa misalnya. Ini ada kode kelasnya. Kita bisa tampilkan kode kelasnya, kita berikan kepada siswa kita. Ini loh kalau misalnya mau bergabung dengan menggunakan kode kelasnya misalnya. Kita perbesar, kita bisa salin link undangan, kita sampaikan kepada siswa, kita juga bisa salin link undangan. Kemudian bagaimana membuat kelas, misalnya dari posisi tampilan kelas di sini, kita mau menambahkan kelas, kita klik tanda plus yang ada di sini. Apakah kita akan gabung ke kelas, ataukah kita akan membuat kelas, macam itu. Kemudian, oh maaf, ini ya belum saya share screen ya tadi. Oke, bentar. Ya, jadi mohon maaf, baru saja ini ya. Oke, sebentar saya coba lihat chatnya sebentar. Oh ya, daftar hadir sudah diposting ya Bapak dan Ibu. Jadi saya akan mencoba mereview sedikit terkait dengan materi yang ada di dalam Google Classroom. Yang pertama adalah bagaimana Bapak dan Ibu itu masuk ke dalam Google Classroom dengan menggunakan akun Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian yang kedua, bagaimana masuk ke dalam Google Classroom? Seperti tadi sudah kita coba lihat di sini, di dalam kelasnya. Kemudian ini pertama misalnya tampilan seperti ini, kita tampilkan dalam bentuk kelas untuk Bapak dan Ibu bisa menambahkan kelas ataupun bergabung. Di posisi garis 3 menu utamanya, kita masuk ke dalam menu kelas, kemudian bisa ditambahkan apakah Bapak dan Ibu akan gabung ke kelas ataukah Bapak dan Ibu akan membuat kelas. Itu bisa dipilih. Kemudian misalnya Bapak dan Ibu sudah
sudah bergabung sudah memiliki kelas, ingin mengganti dari background atau header yang ada di dalam Google Classroom, kita bisa dengan menggunakan menu yang ada di sini, di dalam sesuaikan di sini, kita bisa memilih apakah tema yang sudah ada dari Google Classroom ini ataukah kita akan mengupload. Kalau sekedar mengupload foto, itu biasanya akan berbeda size-nya. Tapi kalau kita dengan mempergunakan itu, aplikasi tadi kita mencoba menggunakan Canva untuk posisi header Google Classroom, dia akan sama. Jadi akan bisa dipergunakan sesuai dengan ukuran yang ada di sini. Walaupun memang kalau di HP nanti tampilannya sedikit berbeda, karena memang HP bentuknya agak kecil ya, beda. Tapi paling tidak yaitu seperti kemarin, kalau Bapak dan Ibu pengen nanti foto Bapak dan Ibu muncul, berarti posisinya jangan terlalu di pinggir, nanti agak di tengah, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana membuat tugas, membuat link ya, kalau dengan menggunakan Google Meet di sini dengan menggunakan akun Belajar ID kita bisa masuk ke dalam linknya di sini. Kemudian kalau kita perlukan untuk membagi kode kelas kita bisa lihat yang ada di bagian bawahnya. Kemudian membuat tugas kelas, kita bisa membuat topiknya, kita bisa membuat materinya, kita membuat tugasnya, itu bisa. Kemudian melihat anggota, kita bisa melakukan checking anggota di sini. Apabila ingin menambahkan pengajar misalnya ini saya coba ambilkan satu pengajar misalnya. Saya undang sebagai pengajar. Nanti yang bersangkutan akan menerima email bahwasanya kita mengundang untuk menjadi pengajarnya. Kalau misalnya siswa sama, kita akan mencari alamat siswa yang nanti akan dimasukkan di sini untuk dijadikan peserta. Kemudian nilai, ini bagaimana kita melakukan penilaian terhadap tugas-tugas yang nanti akan diberikan kepada peserta atau kepada siswa yang ada di dalam suatu kelas tersebut. Jadi ini beberapa hal terkait hal-hal pokok bagaimana kita berada di dalam Google Classroom, dan tentunya terkait dengan nilai seperti tadi kami sudah sampaikan, saat Bapak dan Ibu kemudian memberikan nilai, itu jangan hanya nilai saja. Berikan komentar untuk memberikan semangat kepada siswa-siswi yang ada. Karena saat siswa menerima jawaban dan ada komentar, itu akan terasa lebih apa ya istilahnya, lebih mengena daripada hanya sekedar nilai, oh nilai kamu 100, nilai kamu 70, nilai kamu sekian, semacam itu. Tapi dengan kita memberikan komentar, yang komentar itu bisa kita susun terlebih dahulu sehingga Bapak dan Ibu bisa menggunakan komentar itu berkali-kali berulang-ulang tanpa harus ngetik terlebih dahulu. Demikian, ini sedikit paparan yang bisa kami sampaikan terkait dengan Google Classroom. Beberapa hal, barangkali ada, oh ya, tidak tampak di stream, link Google Meet, yang mana nggih? Sebentar nggih. Oke, ya. Ini saya cukupkan, barangkali ada pertanyaan beberapa. Coba saya buka dulu untuk yang pertama. Ini dari Bu Cici, monggo Bu Cici bisa disampaikan. Ya, terima kasih Bu Christine. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan materinya hari ini menarik sekali, Bu. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Kebetulan saya kemarin sudah mencoba-coba asal tunjuk-tunjuk saja sih, Bu, dengan akun belajar ID-nya untuk saya pakai di Google Classroom, dan alhamdulillah sudah dicoba dipakai di semester-semester kemarin dan sampai hari ini. Saya tertarik sekali dengan yang itu, yang bagian people. Bagian yang itu. Kalau maaf karena saya di sini pakainya people. Oh, iya. Ya, bagian itu yang apakah yang untuk mengundang wali itu harus ada proses pengaktifan atau tidak, Bu? Artinya gini, di saya itu kok sepertinya yang untuk mengundang wali itu ini Bu, kayak tidak bisa diaktifkan. Oh gitu.
seperti itu bagaimana? Atau mungkin saya perlu share screen Bu tunjukkan atau gimana Bu? Oh, Jadi nggih, nggih. Oh, ternyata monggo, monggo tidak ya. nyun sewu, mohon izin. Oh, nggih ya. Ya. Ibu di bagian Nggih ya. sini Bu. Oh ya, di Di bagian bagian sini ini kok sepertinya kayak terkunci nopo nggih Bu? Ini. Kalau ini di Bu Christine itu kan ada mengundang wali gitu oh, ya. nggih, nggih ya. Nah, ini kok ini seperti terkunci itu bagaimana nih Bu? Itu seperti itu Eh, yang ingin nggih. saya tanyakan. Oh ya. Jadi karena saya gini, saya punya pengalaman, saya punya anak gitu. Di sekolahnya itu sepertinya sudah menggunakan Belajar akun ID ini, nggih, iya. iya belajar ID. Dan ini Bu, saya itu per per minggu apa ya Bu? Per minggu itu di email saya dapat laporan dari gurunya, Oh gitu. gitu, nggih, nggih ya. Saya dapat laporan dari gurunya tentang bagaimana perkembangan anak saya di sekolah gitu. Jadi rasanya kok asik sekali itu Bu. Jadi karena mungkin ini bisa bisa kita pakai di mengundang wali tersebut nih Bu untuk laporan ke Iya. orang tua tentang perkembangan siswanya atau bagaimana. Jadi saya belum pernah memakai yang fitur ini, artinya yang mengundang wali ini karena sampai saat ini kok itu di Bu Christine tadi kan kelihatannya hidup Iya. ya Bu, mengundang Hidup wali nggih, gitu. iya, iya. Di saya kok kayaknya mati itu gimana? Itu satu. Terus yang berikutnya, apakah dengan wali itu, apakah bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh gurunya anak saya gitu loh, sehingga saya itu tiap minggu itu dapat laporan tentang perkembangan Google Classroom anak saya gitu. Apakah bisa seperti itu? Sehingga kalau bisa kan mungkin saya juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi saya bisa memberikan laporan kepada orang tuanya tentang ini loh putrinya aktif atau tidak dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Untuk sementara pertanyaan seperti itu. Terima Nggih. kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Bu Cici yang telah memberikan ini ya, informasi. Memang betapa menyenangkannya saat kita ada apa namanya istilahnya koordinasi yang teratur dengan wali dan sebagainya. Ini saya mohon maaf mau saya share screen-kan kembali. Ini Google Classroom saya agak ngadat. Saya akan coba jawab dulu begini, Bu. Undang wali itu hanya muncul pada waktu peserta itu mempergunakan akun belajar ID. Jadi kalau misalnya tidak mempergunakan akun belajar, siswanya tidak mempergunakan akun belajar ID, sebentar, ini proses proses saya mau tunjukkan Google Classroom saya agak lambat, ditunggu sebentar nggih Ibu. Jadi sebentar. Ya, mungkin sambil Bapak dan Ibu bisa membuka barangkali sudah punya apa namanya ya, sudah punya kelas juga di Google Classroom juga. Barangkali bisa dicek juga. Oke, sebentar. Oke. Misalnya di sini saya akan coba saya masuk dulu ke kelas. Oke, sebentar nggih. Saya buka dulu. Nanti saya coba share screen kan. Nah, coba di sini. Nah, ini saya coba tunjukkan nggih yang di dalam Google Classroom saya. Nah, di sini Bu, kemungkinan karena saya kan belum melihat nggih, punyanya Bu Cici itu apakah sudah mempergunakan akun belajar.id Bu untuk pembuatan di situ yang akunnya. Ini contoh saya akan mencoba menunjukkan sedikit yang di tempat saya. Bentar. Saya Jadi, Bu, coba share kalau screen kan. Google Classroom saya memang saya menggunakan akun belajar ID, Bu. Oh gitu, nggih nggih ya, Iya, sebentar. Ini saya saya tunjukkan. menggunakan akun belajar ID
Dan fitur-fitur yang di bagian stream itu juga pernah saya pakai Bu, misalkan Google Meet, Iya, Gmeet, nggih. di mana saya menikmati bahwa dengan Gmeet-nya itu saya bisa merekam Bu. Iya, cuman Jadi nggih, memang untuk yang sekarang, yang terbaru jadi sekarang ini apa beda namanya nggih, Bu? ketika ada supervisi gitu, Iya, supervisi kepala sekolah dan sebagainya, kepala sekolah pun arsipnya. iya, nggih. Dan juga untuk nilai itu ya mengasihkan juga Bu. Ya, Nggih. artinya drive saya tidak jebol Bu gitu. Nggih, iya. Cuman Dibandingkan dengan pakai Gmail iya, biasa. nggih, terima kasih ya apresiasinya. Cuman ini sedikit saya sampaikan nggih, Bu. Jadi, mmm, memang akun belajar.id di awal itu memang banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan, seperti misalnya fitur perekaman, seperti yang mungkin, Bapak dan Ibu miliki atau mungkin pernah dilakukan. Tapi memang pada masa sekarang ini, fitur perekaman itu sudah tidak ada, Bapak dan Ibu. Jadi, di dalam Google Meet kita sudah tidak ada lagi untuk fitur perekamannya. Nah, kemudian ini saya coba cek dulu sebentar karena di sini masih masih agak lambat, mohon maaf Bapak dan Ibu. Saya, hentikan presentasinya dulu. Saya lanjutkan dulu sedikit. Begini, tadi saya sudah mencoba melihat, saya coba tunjukkan yang baru bisa itu sementara saya buka itu adalah di posisi yang menggunakan akun yang pribadi. Di mana di akun pribadi itu tidak muncul. Jadi fitur di situ tidak muncul dan barangkali karena di situ kan memang tidak ada fasilitasnya semacam itu. Nah, kalau di tempat saya tadi muncul alternatifnya, coba Bapak dan Ibu cek terlebih dahulu, apakah pesertanya itu mempergunakan akun belajar ID juga ataukah mempergunakan akun yang biasa. Karena ini erat kaitannya, kalau dia mempergunakan akun belajar ID, otomatis posisi di sebelah kanan yang munculnya fitur undang wali itu akan muncul. Tapi kalau siswanya tidak mempergunakan akun belajar ID, tidak akan muncul. Sama seperti kalau Bapak dan Ibu mempergunakan akun Gmail biasa, itu juga dia tidak akan muncul, dia akan langsung kosong sesudah nama orang, kemudian dia selesai, nggak ada lanjutannya lagi. Tapi karena tadi di tempat saya, kebetulan Bapak dan Ibu itu kan banyak yang mempergunakan akun belajar ID, sehingga dia akan otomatis aktif di posisi undang walinya. Yang tidak menggunakan akun belajar ID bagaimana? Akan kelihatan, dia tidak muncul tulisan undang walinya. Itu sedikit gambaran kenapa posisinya seperti itu. Jadi mungkin Bu Cici bisa dicek pesertanya bagaimana? Apakah pesertanya mempergunakan akun belajar ID atau masih mempergunakan akun yang biasa? Itu jawaban dari kami, Bu. Jadi mungkin atau mungkin barangkali yang lain ini ada misalnya, oh enggak Bu, saya seperti ini bisa kok Bu, muncul misalnya seperti itu. Tapi yang saya alami seperti itu Ibu. Jadi kegiatannya itu. Kemudian untuk yang ini ya sedikit menginformasikan saja, barangkali tadi Bu Cici menyampaikan saya suka dengan fitur rekam. Kepala sekolah juga bisa melihat rekamannya. Memang benar Bapak dan Ibu, jadi penggunaan akun belajar ID di awal memang kita ada satu fasilitas tambahan berupa fitur rekaman. Tapi untuk yang sekarang, fitur itu sudah tidak ada di akun belajar ID. Adanya kalau kemudian Bapak dan Ibu meningkatkan ke seri premiumnya. Jadi ada tambahan biaya di sana. Seperti itu Ibu. Jadi sekarang kalau kita mau merekam pakai apa ya? Kita menggunakan aplikasi yang lain. Istilahnya seperti itu. Dan sama seperti tadi mungkin dalam gambaran sama seperti saya juga pada waktu saya mendapatkan akun belajar ID saya senang karena oh materinya apa namanya banyak ya. Saya Google Drive-nya tidak terbatas, unlimited. Itu kemarin sempat ada masalah. Mungkin ada oknum yang kemudian karena dia tahu unlimited, akhirnya dia membuat menyimpan data yang mungkin luar biasa besar. Tidak wajar istilahnya seperti itu. Sehingga sempat kemarin akun belajar ID khususnya untuk yang di tingkat SMA itu dibekukan, Bu. Kalau mungkin Ibu pernah merasa kok Google Drive saya nggak bisa dibuka ya, semacam itu. Karena saat itu memang
dibekukan sementara karena memang ada indikasi ada yang menyimpan dalam jumlah yang luar biasa. Padahal kalau kita secara biasa itu kan nggak mungkin kita masih paling kita kalau pembelajaran untuk siswa seberapa sih besarnya itu. Tapi perlu juga dicermati Bapak dan Ibu karena akun ini nanti akan saat kita pensiun itu kan akan berhenti Bu. Jadi pada waktu Bapak dan Ibu mengupload data di dalam Google Drive, mohon dipertimbangkan juga istilahnya itu khusus untuk data pendidikan. Jadi kalau data-data yang sifatnya pribadi, saran saya sebaiknya nggak semuanya ditaruh di situ. Takutnya kalau tiba-tiba terus kemudian sudah pensiun, akun belajar ID-nya sudah nggak aktif, itu kan kita repot untuk mengambil lagi data-datanya. Walaupun kita masih diberi kesempatan kurang lebih 30 hari, 1 bulan. Jeda waktu antara akun itu tidak aktif menjadi akun itu aktif menjadi tidak aktif. Semacam itu gambaran saya. Jadi sekedar saran saja. Sama seperti saya dulu, wah ini lumayan nih dapat drive-nya besar sekali. Sekarang saya semuanya masukkan ke situ. Tapi oh iya, nanti kalau pensiun bagaimana? Datanya kita sudah hak pakainya kita sudah selesai, misalnya seperti itu. Jadi ini gambaran sedikit. Itu Bu Cici gambaran dari saya. Terima kasih Ibu. Oke, iya. Ngoten, sebentar ini Pak Agus ini sebelum mungkin nanti kita akhiri nggih karena kita juga masih ada materi berikutnya. Nanti jangan takut, insya Allah kita masih stay. Jadi nanti kalau memang materi itu perlu kami jawab, kami tambahkan, itu nanti akan kami jawab. Walaupun mungkin tidak langsung di sini. Jadi biar kita selesaikan dulu, misalnya sampai dengan di sesi yang terakhir hari ini, karena kita ada tiga aktivitas pada hari ini, biar nanti semuanya sampai. Ngoten Bapak dan Ibu. Pak Istiawan, monggo Bapak. Pak Istiawan? Pak Istiawan ada? Pak Istiawan kosong? Oke, Pak Yuli, monggo Pak Yuli. Halo, suara saya terdengarkah? Terdengar, Bu. Oke, oke. Pak Istiawan dan Pak Yuli? Kalau tidak saya yang bertanya boleh, Bu? Oh, boleh. Pak, ini ada Pak Syafrial sinten nggih? Pak Syafrial Fahrizal, monggo Bapak. Barangkali ini Pak siapa dulu? Pak Syafrial nggih. Nggih, monggo Bapak. Pak Syafrial. Ini saya jadi sebenarnya intinya di Google Classroom antara pakai akun belajar ID dengan akun Gmail biasa itu intinya sama ya, cuma penambahan fitur aja Bu ya. Enggak, iya Bapak, benar. Jadi hanya penambahan fitur yang sedikit berbeda biasanya di posisi Google Meet-nya saja Bapak, Google Meet dan undang walinya. Intinya teknisnya sama. Teknisnya sama ya, tidak ada perbedaan apa-apa, hanya fasilitas tambahannya saja yang memang diperuntukkan sedikit berbeda. Suaranya hilang. Oh, halo? Oke, cek. Suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Nggak ada suaranya ya? Oh, oke. Oke, sebentar. Saya ini harus merefresh dulu. Oke. Iya, oke. Oke, sebentar Bapak. Gmail itu kan nanti setelah 15 GB itu kan nanti sudah tidak bisa menyimpan lagi. Itu.
Kemudian yang kedua, nanti di GC yang menggunakan akun Belajar ID itu nanti ada grade nilai itu lebih tampak, dan termasuk nanti ada fasilitas untuk membuat kriteria penilaian itu nanti ada, dan hanya bisa dibuat di GC yang menggunakan akun Belajar ID. Itu tambahannya. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Imam, mohon maaf ini sinyalnya tiba-tiba kabur nggih Bapak. Nggih, sepertinya saya sempat ngintip belakang sedikit. Oh iya, sepertinya sudah tersampaikan nih sama Pak Imam. Jadi itu Bapak dan Ibu, dan ya sepertinya sudah, insya Allah sudah terjawab nggih untuk pertanyaannya. Dan mungkin nggih. Kalau di sekolah kami kan emang tahun ajaran kemarin itu sempat pakai GCR. Nah, tahun ini kita pakai LMS. Nah, itu apakah pemakaian akun Belajar ID ini wajib diterapkan di sekolah-sekolah? Atau emang keputusan dari pihak sekolah mau pakai apa, kita cuma tinggal ikut aja gitu? Kalau untuk pemakaian GCR khususnya Bapak, sebenarnya itu sama dengan yang ada di sekolah kami Bapak, karena sekolah kami itu menggunakan LMS sendiri, jadi memang hanya saya menyandingkan. Jadi kalau secara resmi dari sekolahan ada sendiri, tapi saya juga memiliki GCR sendiri untuk murid-murid saya. Jadi saya punya double. Tapi kalau misalnya apakah wajib? Tidak. Tapi penggunaan Belajar ID ini yang wajib diaktifkan. Karena SIM PKB pun kan sekarang sudah sinkron dengan ini nggih, dengan akun Belajar ID. Jadi memang harus, dan tanggal 12 kan maksimal nanti kita harus sinkronkan. Jadi Belajar ID-nya tetap kita manfaatkan, tapi tidak ada salahnya Bapak, karena kita menggunakan GCR ini menurut saya dia akan lebih stabil daripada menggunakan LMS. Seperti pengalaman di tempat kami, kadang-kadang kan kalau pengalaman saya sih ya emang lebih baik GCR sih, lebih enak pakai GCR daripada LMS. Iya, mungkin lebih familiar sih Pak. Dan mungkin kalau kita pakai dari luar tuh kadang-kadang kalau pas ngadat atau bagaimana pembayaran kurang gitu kan, kadang-kadang juga berhenti seperti itu. Itu sekedar curhat nggih Bapak. Lanjut. Ya baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas keterbatasan kami dalam memberikan materi kepada Bapak dan Ibu pada kesempatan di siang dan sore hari ini. Insya Allah kita masih akan tetap berkoordinasi terus, karena kita masih belum berhenti sampai dengan di 3 hari ini. Kita masih akan terus berlanjut, ada tugas lagi untuk Bapak dan Ibu secara yang nanti akan kita postingkan tugas-tugas tersebut. Dan untuk materi yang berikutnya untuk hari ini kepada Bapak Imam Subahi, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Bolpen 5 kelas C yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi berkaitan dengan Google Form. Saya kira untuk materi ini Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa menggunakan, dan kita nanti sifatnya lebih banyak untuk diskusi. Kira-kira bagian mana yang perlu kita perdalam dan perlu kita lebih kaji lagi berkaitan dengan itu. Kalau saya melihat bahwa kelas C ini terutama adalah dari Bapak Ibu Capdin 9 sebagian, kemudian yang paling banyak dari Capdin 10 ya Bapak Ibu.